Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya presentasi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Oke. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa sih hari ini? Tidak, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu izin share screen ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke materi, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu menentukan bentuk bilangan berpangkat positif, negatif, dan bentuk akar dengan benar. Kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah bilangan berpangkat dengan sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu nih untuk anak-anak. Kita pretest ya. Jadi manakah yang termasuk bilangan berpangkat? Yang kuning atau yang merah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Oke, dengan siapa? Kaila, Oke, Mbak Kaila. Jawabannya yang mana nih? Yang bilangan berpangkat? yang merah. Oke, betul ya. Kenapa yang merah? Karena ada angka di atasnya. Oh iya, betul. Jadi yang merah ini merupakan bentuk dari bilangan berpangkat. Kemudian, yang kuning itu termasuk bentuk apa ya? Bentuk bilangan apa? Bilangan berakar, Bu. Oh iya, betul. Bilangan akar. Bentuk akar ya. Oke, lanjut. Nah, materi yang akan dibahas adalah terkait bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat nol, dan bentuk akar. Pertama-tama, kita akan bahas tentang apa itu bilangan berpangkat. Ada yang bisa menjawab? Apa itu bilangan berpangkat? Tidak, Bu. Baik, jadi bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Untuk bentuk umumnya, di sini A merupakan basis dan N merupakan pangkat. Jadi, dibaca A pangkat N. Sama dengan A dikali A dikali A. Nah, A-nya ini dikalikan sebanyak jumlah N. Dengan N bilangan bulat positif. Selanjutnya ada contoh nih. Contoh dari bilangan berpangkat. Coba ini saya tulis ya. Semisal ini punya 2 dikali 2 dikali 2. Jika kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, maka menjadi 2 pangkat 3. Betul, 2 pangkat 3. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kaila. Oke, contoh kedua ya. Di sini ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Betul, hebat. 3 dikali 3 sama dengan hasilnya berapa? 9. 9. Pintar. Beri tepuk tangan lagi untuk Kaila. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya, bilangan berpangkat positif. Ada yang tahu apa definisi dari bilangan berpangkat positif? Nggak tahu, Bu. Oke, kita bahas
Jadi bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat bernilai positif. Untuk bentuknya sama seperti bentuk umum bilangan berpangkat sebelumnya. Ada pangkat N di sini A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak jumlah N. Dan N ini merupakan bilangan positif. Di sini contohnya Ibu tuliskan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Ada yang tahu apa sih bilangan berpangkat negatif itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, dengan siapa ini? Mbak siapa? Adel. Oh, Mbak Adel. Silakan Mbak Adel jawab. Apa itu bilangan berpangkat negatif? Bilangan berpangkat negatif adalah bilangan yang memiliki pangkat negatif, Bu. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Adel. Nah, jadi bilangan berpangkat negatif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat bernilai negatif. Untuk bentuk umumnya berbeda ya, seperti sebelumnya. Ini untuk setiap bilangan A itu real tak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini Ibu tuliskan contohnya, yaitu 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sehingga dirubah lagi bentuknya menjadi 1 per 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 1 per 8. Kita lanjut ya. Di sini Ibu ada pertanyaan. Ada berapa sifat dari bilangan berpangkat? Ada yang tahu? Ada 5, Bu. Oke. Benar nih ada 5, apa 6? 5. Ya, 5. Coba kita cek. Wah, betul nih Mbak Kaila. Jadi benar ya, sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada 5. Yang pertama, di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi syaratnya adalah basisnya harus sama. Ini A, ini A. Maka untuk perkalian pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Ibu ada contohnya ya. Contohnya semisal Ibu punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Maka akan sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 5. Oh iya betul, 2 pangkat 5 ya. Atau kalau kita jabarkan 2 pangkat 2 ditambah 3. Betul, hebat Mbak Kaila, terima kasih ya. Kemudian nomor 2, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini kebalikan dari perkalian ya, jadi kalau misalnya perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Oke, contoh nih, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 1. Ya, betul. Berapa? 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Itu sama dengan 3 ya. Hebat. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ada dalam kurung A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kita tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Contohnya, misalnya ada 2 pangkat 2 di dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. dikali 3, betul. Jadi 2 pangkat 6. 6, pinter. Kita lanjut ya ke yang keempat. Di sini dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 2 dikali 3 pangkat 5. Maka akan sama dengan 2 pangkat 5 2 pangkat 5 dikali dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Betul, seperti ini ya anak-anak.
Oke, lanjut yang terakhir nih. Dalam kurung A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, 2/5. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Maka akan sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Betul ya, seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Kita kerjakan bersama ya. Ini ada dalam kurung 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat B1. Kita kerjakan yang kurungnya dulu. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat B1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi Min 1. min 1. Hasilnya 2 pangkat 3. 3. Kemudian kedua, kita hitung dalam kurung ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 2. Berarti 2 pangkat 3 dikali min 2. kali min 2. Pintar. Berapa hasilnya? 2 pangkat min 6. 6. Karena ini negatif, kita ubah ya menjadi 1 per 2 pangkat 6. 6. Atau dapat kita tuliskan 1 per 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 dikali 2. Hasilnya berapa? 1 per 64. 4. Pintar. Paham ya? Ya. Kita lanjut. Sekarang tentang bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 sesuai dengan definisinya, yaitu A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1 dengan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Untuk contohnya, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan real yang bukan sama dengan 0 itu jika pangkatnya 0, hasilnya adalah 1. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Lanjut ke bentuk akar. Untuk bentuk akar, di sini perhatikan ya anak-anak, ini dibacanya akar kuadrat dari A. Akar kuadrat dari A. Jika A-nya tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif. Gimana? Akar kuadrat dari A, kita pangkatkan A sama dengan A. Akar kuadrat N dari A bentuknya seperti ini ya. Kemudian jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A. Dan B-nya itu tidak negatif. Kemudian jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Selanjutnya ini ada contoh ya, jika A dan B bilangan positif, maka yang pertama, B akar kuadrat dari A ditambah C akar kuadrat dari A sama dengan B ditambah C akar kuadrat dari A. Kenapa? Karena di sini sama-sama akar kuadrat dari A. Jadi untuk B dan C-nya bisa langsung kita jumlahkan. Contohnya, di sini ibu punya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Berapa hasilnya? 2 ditambah 3 akar 3. Berapa? 2 ditambah 3? 5. 5. Berarti 5 akar 3. 3. Pintar. Kemudian yang kedua, sama ya, kayak penjumlahan. Ketika akar kuadrat dari A ini sudah sama, maka kita langsung saja bisa mengurangkan B dengan C. Jadi di sini punya contoh 3 akar 2 dikurangi 1 akar 2 sama dengan 3
dikurangi 1, akar 2. 3 dikurangi 1 berapa? 2. 2. Jadi jawabannya 2 akar 2. 2. Pintar. Di sini ada akar A dikali B, atau bisa kita uraikan akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari B. Seperti ini ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu ada akar dari A per B, itu sama dengan jika dijabarkan menjadi akar A dibagi akar B. Nah, ini contoh nih. Untuk yang ketiga, semisal akar 9 dikali 2, maka dapat dijabarkan menjadi akar 9 dikali Akar 2. akar 2. Seperti ini ya. Kemudian yang keempat, semisal akar 2 per 5, maka dapat dijabarkan menjadi akar 2 per akar 5. akar 5. Pintar. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal ya, kita kerjakan bersama. Di sini ada 3 akar 3 ditambah 4 akar 3. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 4. Berapa? 7. 7. Berarti jawabannya 7 akar 3. Dalam kurung ya. Jadi 7 akar 3 dalam kurung dikali dengan akar 2. Berapa hasilnya? Akar 3 dikali akar 2 berapa? Akar 6. Jadi jawabannya adalah 7 akar 6. Seperti ini anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Saya, Bu. Ya, dengan siapa? Adel. Oh iya, Mbak Ada, silakan mau tanya apa? Izin bertanya, Bu, Ya, tentang operasi hitung. oke, operasi hitung seperti apa? Semisal ada perkalian dan penjumlahan, duluan yang mana ya, Bu? Oh, untuk urutan pengerjaannya ya? Iya. Oke, kita jelaskan ya. Semisal ada tadi perkalian dan penjumlahan ya. Yang mana dulu sih? Ini dicatat ya untuk urutan operasi hitung. Jadi yang pertama itu ada tanda kurung. Yang kedua ada perkalian dan pembagian. Yang ketiga ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau misalnya ditanya perkalian dan penjumlahan, jadi yang dikerjakan yang perkalian dulu, seperti itu ya. Paham nggak Ila? Adel ya Mbak Adel. Paham Mbak Adel? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Poin-poinnya. Kita belajar apa ya hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak, Bu. Coba Mbak Kaila. Halo Mbak Kaila. Bisa menyimpulkan tidak nih Kaila? Tidak. Oke, kalau begitu kita simpulkan bersama. Tadi pertama kita belajar tentang apa? Bilangan berpangkat Positif. positif. Kedua, bilangan berpangkat Negatif. negatif. Ketiga, tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian yang keempat yang terakhir tadi bahas apa? Bentuk akar. Bentuk akar. Pinter. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, itu ada tugasnya. Jadi tugasnya itu mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman 40, bagian A dan B saja. Oke, dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan ya. Baik, Bu. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan untuk anak-anak boleh mute ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.